Zaman dulu ada seorang pelukis yang di semasa dia hidup itu susah banget hidupnya. Kelaparan, kedinginan, berkali-kali hampir mati karena sakit. Dijauhin orang, sendirian luntang-lantung di jalan yang akhirnya depresi berat. Jadi gila bahkan sampai memotong telinganya sendiri. Walau di semasa hidupnya pelukis ini hanya mampu ngejual cuma satu lukisan aja, tapi justru dari tangannya lah karya-karya bernilai triliunan rupiah itu tercipta dan mengubah sejarah seni selamanya. Vincent Willem van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Groot-Zandert, Belanda, Provinsi Brabant Utara. RT RW-nya disebutin jangan. Gak usah lah ya. Dia adalah putra sulung dari pasangan Theodorus van Gogh dan Anna Cornelia Carbentus. Vincent van Gogh diberi nama seperti nama kakeknya dan kakaknya yang mati setahun sebelum Vincent dilahirkan. Kakeknya ini adalah seorang yang bergelar dalam bidang teologi dari Universitas Leiden pada tahun 1811. Dikaruniai 6 anak laki-laki, 3 diantaranya itu jadi pedagang seni. Sedangkan ayah dari Vincent van Gogh, si bungsu, akhirnya menekuni bidang teologi dan berprofesi sebagai pastor atau pendeta. Ibunya Anna berasal dari kalangan keluarga kaya raya di Den Haag, lalu menikah di tahun 1851 dan pindah ke Zandert. Vincent van Gogh punya adik yang bernama Theo, lahir pada tanggal 1 Mei 1857. Ada lagi adiknya laki-laki bernama Cor, dan 3 adik perempuan yang bernama Elizabeth, Anna, dan Wilhelmina. Tapi nanti ketika sudah dewasa, cuma Theo dan Wilhelmina yang berperan penting dan berhubungan dekat dengan Vincent. Ibunya adalah seorang wanita yang religius dan saklek yang sangat mementingkan keluarga, sehingga kadang orang-orang di sekitarnya merasa klaustrofobik. Sedangkan gaji ayahnya Theodorus itu nggak besar, tapi dikasih rumah, pembantu, 2 juru masak, tukang kebun, dan kereta kuda. Jadi bisa dibilang orang menengah ke atas lah kira-kira. Vincent van Gogh kecil adalah seorang anak yang serius dan penuh dengan pemikiran. Dari kecil udah diajarin menggambar sama ibunya. Dan awalnya memang dalam pendidikan dia tuh homeschooling. Diajarin sendiri sama ibunya dan ada yang ngebantu dari tenaga pengajar desa. Baru di tahun 1864 Vincent van Gogh dimasukkan di asrama di Zevenbergen. Tapi karena nggak terbiasa dia kayak merasa ditinggalkan dan akhirnya nggak betah terus minta pulang. Terus di tahun 1866 sebagai gantinya akhirnya ia masuk ke sekolah menengah di Tilburg. Di sini Vincent juga nggak merasa bahagia, padahal dia itu diajarin sama seniman sukses yang namanya Constance Huysmans di sekolah Tilburg ini. Huysmans itu menolak teknik-teknik dan lebih mendukung kalau melukis itu yang paling penting adalah menangkap kesan-kesan dari suatu hal, terutama secara objek umum atau alam. Ketidakbahagiaan Van Gogh mulai membayangi di setiap pelajaran-pelajaran yang dia ikuti, sehingga ilmu yang diajarkan oleh Huysmans ini nggak terlalu berdampak ke diri Van Gogh. Terus di Maret tahun 1868, Van Gogh mendadak pulang ke rumah gitu kayak orang yang lari dari pesantren. Gak merasa bahagia, dia malah merasa bahwa masa mudanya itu dingin, keras, dan hampa. Akhirnya di bulan Juli 1869, pamannya ngasih kerjaan di sebuah perusahaan seni Goupil & Cie di Den Haag. Terus dia ikut training. Baru di tahun 1873, Vincent van Gogh setelah menyelesaikan masa kepelatihannya dikirim ke Southampton Street, London, di Inggris, di cabang Goupil & Cie di sana. Di masa ini Vincent van Gogh itu sukses sama pekerjaannya. Pada usia yang baru 20-an, penghasilannya itu udah ngelebihi penghasilan dari ayahnya dan ibunya sangat bangga. Ya setidaknya di masa-masa ini. Lalu Vincent itu naksir sama anak ibu kosnya yang bernama Eugene Lawyer. Ditembak sama Vincent, menyatakan cinta. Ditolak. Si Neng Eugene malah diam-diam bertunangan sama orang lain. Di sini Vincent pun galau dan mengisolasi dirinya sendiri, yang akhirnya membangkitkan SQ-nya naik terus jadi religius dan mulai secara dalam memperkuat agama. Ya memang banyak orang kalau galau itu jadi ke agama gitu ya. Gak lama dia dipecat, yang akhirnya ayah dan pamannya mindahin dia ke Paris di tahun 1875. Di sini Vincent itu merasa marah karena berbagai hal dan mulai berpikir galeri seni kayak Goupil & Cie itu hanya menganggap karya seni itu sebagai komoditas doang. Perihal ini tuh diketahui dari surat-surat yang sering dia kirimin ke Theo, adiknya. Yang malah Theo yang terinspirasi untuk
bekerja di bidang seni. Setahun kemudian di April 1876, Vincent balik ke Inggris untuk melakukan pekerjaan tak dibayar sebagai guru pengganti di sebuah sekolah asrama kecil di Newgate. Saat pemiliknya pindah ke Isleworth, Middlesex, Vincent juga ikut dengannya. Tapi pas pindah, dia tuh ngerasa nggak cocok. Terus akhirnya jadi asisten pendeta Metodis. Di saat itu orang tuanya itu pindah ke Eton. Biasa kan pendeta mah pindah-pindah gitu, gimana tempat dia ditugaskan. Lalu Desember pas Natal, Vincent itu pulang ke Belanda. Dan akhirnya selama 6 bulan kerja di toko buku di Dordrecht. Di pekerjaan ini pun Vincent nggak bahagia dan banyak habisin waktu dengan mencoret-coret sesuatu. Atau dia juga sering menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Akhirnya dia semakin mendalami agama dan kepingin jadi pastor atau pendeta seperti ayahnya. Sebagai bentuk dukungan dari keluarganya di tahun 1877, Vincent dikirim untuk tinggal bersama pamannya, Johannes Stricker, seorang teolog yang dihormati di Amsterdam. Di sini Van Gogh mempersiapkan diri untuk ikut ujian masuk sekolah tinggi di Universitas Amsterdam. Tetapi sayangnya dia gagal lulus ujian dan akhirnya pergi dari rumah pamannya di tahun 1878 untuk mengambil kursus selama 3 bulan di sekolah misionaris Protestan di Laeken dekat Brussels. Setelah itu ikut ujian lagi, tapi gagal lagi. Akhirnya di Januari 1789, karena dekat sama orang-orang misionaris, dia itu menerima tugas sebagai seorang misionaris juga untuk dikirim ke penambangan batu bara Borinage di Belgia, di daerah terpencil yang kumuh dan miskin. Pada momen ini Vincent van Gogh melihat bagaimana kejamnya hidup orang-orang miskin di sini sebagai buruh tambang dan berempati pada jemaat miskin di sana. Melihat buruh tambang yang menderita, Vincent memberikan seluruh pakaian layaknya, uangnya, bahkan kasurnya di tempat tinggalnya yang nyaman yang sebenarnya disediakan dari pihak gereja di sebuah toko roti kepada seorang tunawisma. Dia sendiri malah pindah dan tidur di lantai di sebuah pondok yang dingin, sehingga akhirnya pada saat itu penampilan Vincent itu ikut kumuh juga. Wajahnya dipenuhi dengan jelaga, batu bara, sampai akhirnya diketahui oleh pihak gereja. Tapi alih-alih diberikan pujian, pihak gereja malah memecatnya karena Vincent itu dianggap terlalu ekstrim dan merendahkan marwah dan martabat dari pemuka agama. Karena di zaman ini itu adalah zaman di mana manners dan martabat itu sangat penting di Eropa. Di saat itu ketika dia udah nggak punya uang lagi, dia akhirnya pulang dengan berjalan kaki sejauh 75 km ke Brussels. Di sela-sela dia pulang, dia itu bisa survive untuk membeli makanan dengan menjual sketsa-sketsa gambar yang dia gambar. Yang kemungkinan besar ya cuman kesian aja karena lihat Vincent yang kayak gembel. Tapi pada akhirnya dia menuruti permintaan dari orang tuanya untuk pulang ke Eton. Di rumah dia tuh berantem sama papanya. Dan Vincent akhirnya cuma tinggal di sana sampai bulan Maret tahun 1880. Sampai akhirnya dia kabur lagi ke Cuesmes Borinage, daerah penambangan batu bara di Belgia itu, dan tinggal dengan seorang penambang. Sampai akhir bulan Oktober di tahun 1880. Orang tuanya sampai cemas dan frustasi sampai mempertimbangkan untuk mengirim Vincent ke rumah sakit jiwa. Di masa ini Vincent seperti biasa juga sering menulis surat kepada Theo, adiknya. Yang saat itu adiknya Theo ini udah jadi kurator atau menjual barang-barang seni di perusahaan seni dan udah cukup sukses di bidang itu. Akhirnya karena Vincent itu sering cerita dia suka menggambar, membuat sketsa-sketsa, Theo itu menyarankan kepada Vincent secara serius dan lebih bersungguh-sungguh untuk belajar seni aja. Sesuai saran dari Theo, Vincent ke Brussels lagi untuk belajar dari seniman Belanda yang namanya Willem Roloff. Yang pada akhirnya Roloff itu meyakinkan Vincent untuk masuk ke Academie Royale des Beaux Arts. Walau Vincent itu kan nggak suka sama sekolah seni formal karena punya pengalaman di masa lalu yang pernah dia belajar itu. Tapi ya udah, dia daftar terus masuk ke situ dan belajar anatomi dan aturan-aturan standar di pemodelan dan perspektif sampai tahun 1881. Terus dia pulang lagi ke Eton dan menjadikan tetangganya sebagai subjek lukisan. Di Agustus 1881, sepupunya cewek yang namanya Ke Vos Stricker, anaknya dari Johannes Stricker yang teolog tadi, itu datang berkunjung. Ke berusia 7 tahun lebih tua dari Vincent dan statusnya dia tuh lagi menjanda dan memiliki seorang anak berusia 8 tahun. Vincent sering jalan berdua sama Ke dan seneng gitu sama si Ke ini, sampai akhirnya dia nembak, menyatakan cinta kepada si Ke dan menyarankan untuk menikah.
terkejut lah di situ sekeluarga. Tapi akhirnya Ke juga menolak karena Ke juga merasa di saat itu Vincent aja masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan setelah melakukan penolakan itu, Ke akhirnya pulang lagi ke Amsterdam. Lalu Vincent memutuskan untuk pergi ke Den Haag untuk menjual lukisan-lukisannya sembari mengunjungi saudaranya yang bernama Anton Mauve, sepupunya yang lain. Si Anton ini juga merupakan seniman yang sukses dan Vincent pengen belajar dari dia. Akhirnya Anton mau ngajarin Vincent, dan sosok Anton inilah yang mengenalkan Vincent kepada cat air. Yang pada waktu sebelumnya Vincent itu kalau ngelukis pakai pastel atau krayon atau cat minyak. Tapi di sela-sela waktu ini pun Vincent masih kepikiran sama Ke. Terus nyusulin Ke pergi ke Amsterdam, ke rumah pamannya Johannes Stricker yang akhirnya menemui Vincent. Tapi si Ke nggak mau ketemu sama Vincent. Tapi Vincent tetap kekeh untuk ketemu sama Ke. Sampai-sampai dia itu ngambil batu bara yang masih menyala dan dia genggam di tangannya. Entah ceritanya gimana, kemungkinannya sebelum berakibat fatal, tindakan Vincent ini udah dihentikan sama pamannya. Dan Ke menyebut kegigihan Vincent ini sebagai sesuatu yang menjijikan. Akhirnya Vincent pun pulang ke rumahnya, yang tentu aja disambut dengan omelan dari orang tuanya, dan berantem lagi sama papahnya. Terus Vincent jadi mengurung diri, diem aja nggak mau kemana-mana, nggak mau ke gereja, sampai akhirnya dia pergi lagi ke Den Haag. Ke tempatnya si Anton, malah berantem juga sama si Anton, cuma karena soal pakai plester buat melukis. Dan si Anton juga nggak suka sama Vincent yang suka mempekerjakan orang-orang jalanan sebagai model. Di Den Haag akhirnya Vincent dapat pacar. Dia kenalan sama seorang cewek yang bernama Clasiana Maria, biasanya dipanggil Sien. Sien sebelum bertemu dengan Vincent sempat terjebak ke dunia prostitusi karena kemiskinan. Lalu setelah mengenal Vincent terus berhubungan sama dia, Sien pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Willem. Anton yang mengetahui tentang hal ini itu cepu ke papahnya. Dan saat ayahnya Vincent ini tahu, ya marahlah dia dan menyuruh Vincent untuk mencampakkan si Sien ini. Tapi ada juga orang yang berusaha untuk meyakinkan Sien untuk menikah dengan Vincent karena yakin bahwa anak tersebut adalah anak Vincent. Tapi kalau dihitung dari waktu kehamilan dan kelahiran, itu jadi nggak mungkin. Lagian si Sien ini kan sempat menjadi pekerja seks komersial karena kemiskinan itu tadi. Dan dengan tragisnya, akhirnya menenggelamkan dirinya sendiri ke sungai Scheldt. Pada tahun 1904, kita balik lagi ke cerita Vincent. Setelah kejadian ayahnya tahu, Van Gogh pun pindah ke Drenthe di Belanda Utara. Tapi dia di situ sendirian. Akibat kesendirian yang menyayat hati, Vincent pindah lagi ke Nuenen dan fokus pada gambar dan lukisan selama 2 tahun. Di sini Vincent banyak menghasilkan karya-karya berupa lukisan cat air dan cat minyak. Di tahun 1885 ada seorang pedagang seni yang tertarik dengan lukisan Vincent dengan karyanya yang pada masa ini masih terdominasi dengan warna-warna tanah, gelap, dan coklat tua. Theo yang berada di Paris akhirnya menanyakan kepada Vincent apakah dia punya lukisan-lukisan yang ready nih buat dipamerin. Karena Theo juga udah menjadi profesional penjual lukisan di galeri-galeri yang ada di Paris. Lalu pada bulan Mei, Van Gogh pun akhirnya mempersembahkan karya besar pertamanya yang diberi judul Potato Eater, dan sejumlah lukisan lain dengan tema karakter petani yang sedang bekerja. Tapi akhirnya ya nggak laku karena lukisan Vincent dianggap terlalu gelap, yang pada masa itu orang-orang tuh lebih suka lukisan dengan warna-warna yang cerah. Terus Vincent bilang ke Theo, kamu aja kali yang ngejualnya kurang keras. Theo bilang, enggak, lukisan kamu yang terlalu gelap. Udah pindah aja ke sini, lihat gaya-gaya lukisan di sini kayak gimana. Terus Vincent pun akhirnya pindah ke Antwerpen pada bulan November dan menyewa sebuah kamar di sebuah toko lukisan. Sampai saat ini pun Vincent masih hidup dalam kemiskinan, yang dimana hidupnya itu ditanggung oleh adiknya, si Theo, yang suka kasih uang ke kakaknya ini. Dan sangat setia mendukung Vincent untuk menjadi seorang pelukis. Uang yang biasa dikirimkan oleh Theo, alih-alih dipakai makan, Vincent lebih memilih untuk kelaparan sampai jadi malnutrisi, hanya makan roti dan kopi saja karena uangnya habis dipakai untuk membeli bahan-bahan membuat lukisan. Sampai akhirnya gigi Vincent itu rontok.
Setelah itu daripada keras kepala, Van Gogh pun akhirnya ke Paris pada Maret 1886 dan tinggal di apartemen Rue Laval di Montmartre bersama dengan Theo. Sampai pada bulan Juni akhirnya Theo mikir tempatnya terlalu kecil dan menyewa apartemen yang lebih besar di Rue Lepic di Paris. Di sini Vincent pun sering diajak nongkrong dan akhirnya punya banyak teman dan sering melukis potret teman-temannya. Keadaannya juga lukisan alam dan benda. Di tahun 1886 ini ada 2 pameran besar lukisan yang akhirnya memperkenalkan aliran karya seni baru. Ada yang bergaya pointillisme, sebuah lukisan dengan teknik menggambar titik-titik, dan ada aliran neo-impresionisme dengan romantisasi warna menggunakan warna-warna yang cerah. Nah, Vincent itu lebih tertarik sama pointillisme, ke teknis daripada ke yang impresionis ini. Tapi Theo sebagai penjual ya tentu aja memilih yang orang-orang itu banyak yang suka dan menyimpan lukisan-lukisan impresionisme di galerinya. Lama-lama akhirnya Theo sama Vincent itu gak akur dan mulai berantem. Sampai-sampai akhirnya Theo itu mulai gak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Vincent. Tapi karena kakak beradik yang emang udah deket dari dulu, akhirnya mereka berbaikan. Tapi Vincent udah keburu pindah ketika mereka berbaikan ke Asnieres, sebuah kawasan suburban di Paris. Karena di situ Vincent berkenalan dengan Signac, seorang pelukis yang beraliran pointillisme. Di masa-masa ini Vincent jadi gaul dan sering nongkrong dan cukup aktif di komunitas pelukis di Paris. Yang lagi ngetren pada saat itu adalah minuman seperti Abstain, suatu minuman keras tapi cukup berbahaya untuk kesehatan. Vincent yang sering minum minuman ini akhirnya jatuh sakit lagi, batuk-batuk, karena sering nongkrong juga sama pelukis-pelukis lain dan ngobrol. Di era ini dia kenal sama pelukis-pelukis lain kayak Camille Pissarro, Paul Gauguin, dan Georges Pierce. Lalu Vincent pindah lagi ke Arles dan menyewa rumah tidak berpenghuni yang bahkan perabotnya aja nggak ada. Di pergaulan yang barunya, Vincent udah tertarik sama warna-warna cerah dan akhirnya dia juga jadi memfavoritkan warna kuning di setiap gambar-gambar yang dia buat. Akhirnya dia mendekor rumah itu dan bikin studionya sendiri untuk melukis yang dinamai dengan Studio Kuning. Dan dia mengundang temannya Paul Gauguin untuk melukis bersama di studio ini. Sehingga Gauguin pun setuju dan terciptalah lukisan yang sangat terkenal sampai hari ini, di mana Paul Gauguin melukis Van Gogh sedang melukis bunga matahari. Hubungan mereka ini rumit. Mereka nggak deket kayak selayaknya teman deket biasa, yang pada akhirnya juga jadi gak akur. Vincent bahkan sering marah-marah ke Gauguin, yang pada akhirnya pada suatu malam pertengkaran mereka pun pecah. Setelah bertengkar itu, Paul Gauguin pun pergi untuk melaporkan Vincent perihal ancaman-ancaman yang sudah mengarah ke fisik. Di saat itu, Vincent setelah bertengkar mengalami halusinasi pendengaran sampai-sampai dia memotong telinganya sendiri karena merasa terlalu berisik. Terus setelah itu Vincent pergi ke rumah prostitusi untuk menyewa PSK dan setelah berhubungan malah membayar dengan potongan telinganya yang sudah dia bungkus. Yang pada keesokan harinya Vincent ditemukan sudah bersimbah darah lalu dilarikan ke rumah sakit. Di saat itu Gauguin akhirnya berlari ke tempat Theo untuk memberitahu Theo tentang kejadian tersebut. Padahal Theo ini lagi melamar seorang wanita incarannya bernama Johanna. Besoknya setelah sadar, Vincent berkali-kali meminta untuk bertemu dengan Gauguin. Tapi Gauguin terlalu takut untuk bertemu dengan Vincent dan akhirnya ngebohong. Bilang aja aku sudah pergi, kata Gauguin. Yang pada akhirnya Gauguin ya pergi beneran. Yang setelah kabur itu nggak pernah ketemu lagi sama Vincent. Walau begitu akhirnya Vincent pun dengan nada pesimis didiagnosis berhasil pulih. Dan akhirnya pulang ke studionya ke Rumah Kuning di tahun 1889. Tapi bukannya malah membaik, halusinasi Vincent mulai muncul lagi dan mulai tambah parah. Terus akhirnya dia mulai aneh-aneh sampai akhirnya meminum turventin, cairan untuk cat melukis, hingga akhirnya dia keracunan. Dan entah karena apa, Vincent itu dilaporin sama orang-orang di sekitar situ. Sampai ada 30 petisi dari warga yang mengatakan sering melihat ada orang gila berambut merah. Ya, pada akhirnya polisi menutup studio Vincent ini. Lalu Vincent van Gogh pun dikirim kembali ke rumah sakit. Terus dia juga akhirnya sempat tinggal bersama dengan seorang dokter untuk mengawasi Vincent bernama Dr. Ray. Dan sempat melukis si Dr. Ray tersebut. Tapi si dokter ini nggak suka sama lukisan Vincent. Lukisan Vincent malah dibuat untuk menambal kandang ayam punya si dokter. Sampai pada akhirnya dikasih ke orang. Yang pada masa ini lukisan tersebut adalah salah satu koleksi lukisan di Museum Pushkin dan diperkirakan memiliki harga 50 juta US dollar. Tolol si dokter.
Gimana orang nggak suka lukisan ya? Akibat Vincent yang tidak kunjung sembuh, Vincent pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Paul de Mausole. Semua biayanya full ditanggung oleh adiknya Theo. Di masa-masa inilah ketika ada di rumah sakit yang dijuluki Saint Remy ini, Vincent itu sangat produktif dan menciptakan karya-karya lukisan yang sampai pada hari ini itu menjadi lukisan yang sangat fenomenal dan terkenal di seluruh dunia. Kayak mungkin teman-teman ada yang tahu lukisan Vincent Starry Starry Night yang terkenal dengan awan biru spiral dengan perpaduan warna kuning yang cerah. Di masa-masa ini banyak yang suka sama lukisan Vincent dan banyak kritikus seni yang bilang bahwa lukisan Vincent ini adalah karya jenius. Dan ketika Vincent dirawat ini ada yang beli lukisan Vincent, namanya Anna Boch dengan judul lukisan The Vineyard, yang waktu itu dibeli dengan harga 400 franc Prancis atau kalau dikurs rupiahin 31 juta. Lanjut pada Mei 1890, Vincent akhirnya meninggalkan rumah sakit Remy dan pindah ke Auvers-sur-Oise agar lebih dekat dengan dokter Paul Gachet dan Theo juga. Sang dokter ini direkomendasikan oleh teman pelukis yang bernama Camille Pissarro karena dokter ini juga lagi menangani beberapa seniman. Di momen ini pun Vincent sempat menulis surat kepada Theo bahwa ketika dia menemui dokter ini kayaknya kok dokter ini lebih gila daripada dirinya. Dan pada surat-surat Vincent dia banyak menulis tentang hal-hal yang dia rasakan. Kayak dia bilang, semua hal ini melambangkan kesedihan dan kesendirian yang amat mendalam pada diriku. Terus bilang juga bahwa kanvas akan memberitahumu tentang apa yang gak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya pada 27 Juli 1890, saat berusia 37 tahun, Vincent van Gogh pergi berjalan kaki ke sebuah ladang gandum dan menembak dadanya sendiri dengan sepucuk revolver Levaucheux Abron 7 mm. Tanpa saksi mata, setelah insiden tersebut, Vincent pulang sendiri berjalan kaki dengan lubang di dadanya dan bersimbah darah. Vincent meninggal dunia 30 jam kemudian di pangkuan adiknya Theo. Dengan kata-kata terakhirnya bahwa kesedihan ini akan bertahan selamanya. Lalu Theo yang ditinggal sang kakak sangat patah hati dan akhirnya 6 bulan kemudian menyusul kakaknya meninggal karena jatuh sakit. Barulah istri dari Theo, Johanna Bonger, yang mengumpulkan surat-surat Vincent dan Theo dan lukisan-lukisan Vincent. Perjalanan kisah karya-karya Vincent van Gogh dimulai dari sini, sampai pada akhirnya dunia menyadari kejeniusan seorang Vincent van Gogh. Nah, tadi di awal cerita kan ada satu lagi adik perempuannya yang namanya Wilhelmina. Itu merasa terpukul juga karena kepergian kedua kakak laki-lakinya ini, yang akhirnya dia mendirikan badan amal karena dia sendiri bekerja di rumah sakit. Terus di tahun 1901, tanpa banyak cerita detail, adiknya Wilhelmina ini juga menderita demensia, terus meninggal di tahun 1941. Setelah kematian Vincent dan Theo, sekarang pun didirikan sebuah monumen patung untuk menghormati kisah hidup mereka berdua. Dalam sejarahnya, Vincent van Gogh mati dalam keadaan miskin dan dianggap gagal. Tapi hari ini dia adalah orang yang paling dicintai namanya oleh seluruh pencinta seni dari seluruh dunia, yang juga museum dan makamnya masih sering dikunjungi sampai saat ini.